Halo semuanya, langsung aja ya, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngebahas realitas yang jujur aja lumayan menyakitkan, tapi wajib banget kita hadapi sebagai investor. Gimana sih cara bertahan waktu portofolio kita lagi berdarah-darah? Kita bakal kupas tuntas strategi dari para profesional yang udah sering banget melewatin badai pasar, dan kita ubah wawasan mereka jadi langkah-langkah logis yang bisa langsung kalian praktekin. Sekarang, coba deh kalian jujur sama diri sendiri sebentar. Apa sih reaksi pertamanya muncul waktu kalian buka aplikasi dan ngelihat lautan warna merah di portofolio? Panik? Pengen buru-buru tutup aplikasinya? Atau mungkin diam-diam dalam hati berharap, aduh semoga besok harganya ajaib naik lagi deh. Percaya deh, kalian nggak sendirian. Rasa takut tuh jebakan yang sangat universal di pasar saham. Tapi penasaran nggak sih gimana para profesional merespon situasi kayak gini? Coba bayangin angka ini, 400 miliar rupiah. Dan nggak, ini bukan salah ketik ya. Ini adalah jumlah unrealized loss alias kerugian yang belum direalisasikan yang sempat dialami sama seorang investor profesional, Henry Hakim, di portofolionya awal tahun ini. Gila kan? 400 miliar. Fakta ini benar-benar ngebuktiin satu hal mutlak. Semua orang pasti berdarah di pasar saham, gak peduli seberapa tebal modalnya atau seberapa jago pengalamannya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara menghindari kerugian, tapi gimana cara kita meresponsnya. Nah, sebelum kita bahas strategi yang lebih berat, kita samain frekuensi dulu ya. Unrealized loss itu ibaratnya angka di layar kalian merah, tapi kalian belum menekan tombol jual, jadi kalian belum benar-benar kehilangan uang itu secara permanen. Beda ceritanya sama realized loss. Ini terjadi waktu kalian akhirnya nyerah, menjual aset yang lagi turun itu, dan bam, kerugiannya benar-benar motong modal kalian. Memahami perbedaan simpel ini tuh krusial banget sebelum kita ngebongkar strategi manajemen risiko dari para profesional. Buat peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas psikologi kerugian pasar. Kedua, kerugian besar dan unrealized loss. Ketiga, strategi scalping disiplin. Keempat, strategi dividen jangka panjang. Kelima, soal menaruh logika di atas FOMO. Dan terakhir, gimana caranya memperlakukan trading layaknya sebuah bisnis. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, psikologi kerugian pasar. Ada cerita menarik nih dari Helen Felicia, seorang professional trader. Di awal karirnya, dia juga nggak luput dari yang namanya kesalahan emosional loh. Waktu sahamnya turun, dia malah nekat ngelakuin average down, alias nambah beli saham yang lagi nyungsep, tanpa tahu metode yang benar, murni cuma karena disuruh orang. Hasilnya, kerugiannya makin bengkak, dan dia tuh sampai trauma berat, sampai-sampai nggak berani buka portofolio selama 2 minggu penuh. Ini fase denial atau penyangkalan yang, jujur aja, hampir pasti dialami sama semua investor retail. Lanjut ke bagian kedua, kerugian besar dan unrealized loss. Wah, saya suka banget sama kutipan yang satu ini. Jadi sebelum sukses di saham, Henry Hakim ini pernah kehilangan seluruh modalnya di pasar forex dan kripto. Bener-bener ludes. Tapi justru dari titik terendah itulah dia dapat pencerahan ini. Menerima kalau kerugian itu ya syarat wajib buat bisa bertahan lama di pasar modal. Ibaratnya gini, kalau udah mau dipukul, ya jangan naik kering tinju kan. Sama aja kalau kalian nggak siap ngelihat portofolio berdarah, mungkin pasar saham bukan tempat yang tepat. Punya mental baja buat nerima kenyataan ini tuh bener-bener aset terbesar para pro. Masuk ke bagian ketiga. Strategi pertama, scalping disiplin. Kunci utamanya di sini adalah protokol yang super ketat. Helen ini kan seorang scalper ya. Dia nyari untung cepat dari pergerakan harga. Tapi senjata utamanya tuh bukan cuma kecepatan tangannya aja, melainkan gimana dia ngelindungin modalnya secara sangat agresif. Dia punya aturan cut loss maksimal di 3% yang benar-benar harga mati. Kalau harga saham turun dan nyentuh batas 3% itu, dia bakal langsung potong kerugian tanpa ampun, tanpa rasa sayang, dan pastinya tanpa harapan kosong. Disiplin super kaku kayak ginilah yang jadi pelampung penyelamat buat modalnya saat kondisi pasar lagi acak-acakan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, strategi kedua, dividen jangka panjang. Coba deh kalian perhatiin logika matematika yang satu ini. Di saat pasar lagi hancur-hancuran dan saham back blue chip pada anjlok, Henry malah ngelihat itu sebagai peluang emas. Kok bisa? Karena pas harga saham turun, otomatis persentase dividen yield atau imbal hasil dividennya bakal naik dong. Nah, dia ngitung nih, suku bunga pinjaman bank itu sekitar 7%, sementara dividen dari saham bank-bank besar yang lagi diskon ini bisa tembus 10-11%. Secara matematis, dia bisa aja pakai fasilitas margin atau pinjam uang buat beli saham blue chip yang lagi murah itu. Toh hasil dividennya nanti tetap bisa nutupin bunga pinjaman plus ngasih dia keuntungan bersih, benar-benar murni pakai logika, bukan tebak-tebakan. Kalau kita jajarin dua strategi ini berdampingan, kelihatannya beda jauh banget kan? Helen mainnya super pendek dan reaktif, sementara Henry mikir jangka panjang dan justru nyerap volatilitas itu. Benar-benar dua dunia yang bertolak belakang.
Tapi, tahu nggak apa persamaan fundamentalnya? Keduanya sama-sama menetralkan yang namanya kepanikan. Mereka berdua sukses ngebuang jauh-jauh emosi dari strategi mereka dan cuma fokus murni pada keunggulan matematika. Mereka tuh tahu persis kenapa mereka ada di pasar dan di mana batas toleransi resiko mereka. Lanjut ke bagian kelima, logika di atas FOMO emosional. Ada satu pengalaman Helen yang bikin geleng-geleng kepala. Dulu dia pernah nanya ke seorang trader senior tentang rahasia sukses di pasar saham. Kalian tahu orang itu jawab apa? Dia bilang, maaf ya, trader perempuan itu jarang ada yang berhasil karena terlalu pakai emosi. Wah, bukannya baper, Helen malah jadiin bias gender ini sebagai bahan bakar semangatnya loh. Dia sadar ya wajar kalau kita ngerasa sayang waktu mau ngebuang barang rusak di kehidupan sehari-hari. Tapi di dunia trading, dia belajar buat mematikan total rasa FOMO dan sifat baper itu. Logika tuh harus selalu jadi panglima. Kalau emang hitungannya harus cut loss, ya langsung sikat aja potong. Dan disinilah kenapa naruh logika di depan itu krusial banget. Gini loh realitas pasarnya. Analisis kalian bisa aja udah sempurna. Laporan keuangan perusahaannya kinclong. Tapi kalau arus modal asing tiba-tiba mutusin buat cabut dari Indonesia, bawa uang triliunan cuma karena alasan makroekonomi, ya saham yang fundamentalnya bagus itu pasti bakal ikutan rontok. Investor yang logis itu nggak akan kaget karena mereka udah bikin skenario terburuk ini dari awal. Jadi pas kejadian beneran, mereka nggak perlu repot-repot panik. Kita sampai di bagian terakhir, bagian ke-6, memperlakukan trading layaknya bisnis. Helen ini punya kerangka kerja 3 langkah yang menurut saya brilian banget. Dia berhasil ngubah saran keuangan yang biasanya ngawang, jadi kayak checklist nyata. Ya persis lah kayak kalau kalian mau buka kedai kopi. Pertama, amankan modal. Please, jangan pakai duit pinjol, pakai uang dingin, dan pastiin kalian udah punya dana darurat yang cukup buat hidup minimal setahun. Kedua, kembangkan skill. Logikanya kalian nggak bakal berani kan buka kafe kalau nggak ngerti cara bikin kopi. Nah, di saham juga sama. Dan yang ketiga, eksekusi rencana bisnis dengan jelas. Kalian harus tahu di harga berapa mau beli, di titik mana target take profitnya, dan kalau ternyata skenario-nya gagal, di angka berapa kalian bakal cut loss. Dan ingat ya, seiring membesarnya ukuran bisnis kalian, rencananya juga wajib beradaptasi. Andrew Hakim dulu pas modalnya masih kecil, dia agresif nyari saham spekulatif yang bisa meroket ratusan %. Tapi begitu ukuran portofolionya bengkak jadi hitungan miliaran bahkan triliun, dia udah nggak bisa lagi dong main di saham-saham kecil. Dia harus berevolusi, mindahin dana raksasanya itu ke saham blue chip yang jauh lebih stabil. Intinya, strategi manajemen risiko kalian tuh harus terus tumbuh, menyesuaikan dengan seberapa besar portofolio yang kalian pegang. Jadi, sebagai penutup di sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ngasih satu tantangan buat kalian. Coba deh, abis ini buka aplikasi broker saham kalian. Lihat baik-baik posisi portofolionya. Terus tanya ke diri sendiri, gue masuk ke pasar ini bener-bener bawa rencana bisnis yang matang dan masuk akal nggak sih? Atau jangan-jangan, selama ini kalian cuma sekedar berjudi, ngebiarin emosi yang nyetir, dan cuma berpegangan sama harapan kosong? Keputusan yang kalian ambil hari inilah yang bakal nentuin apakah kalian cuma bakal jadi korban volatilitas pasar berikutnya, atau tumbuh jadi investor tangguh yang berhasil naklukin ombaknya. Tetaplah belajar, pakai logikanya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.